Assalamualaikum Bu Sherly. Wah, Apakah Ibu Sherly hari ini sehat? alhamdulillah. Waalaikumsalam Ibu. Saya sehat. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Saya lihat Ibu murung sekali. Kenapa Ibu? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya jadi mengganggu waktu Ibu. Begini, ada apa ya Bu? Begini, saya kan mau curhatan tentang masalah saya. Apakah Ibu Sherly bisa membantu saya? Oh, dengan senang hati Ibu. Kira-kira apa ya Bu yang bisa saya bantu untuk Ibu? Bu Sherly ada waktu? Kalau ada waktu kita di kantin aja boleh? Biar santai curhatannya. Boleh Ibu. Yuk kita ke kantin. Baik. Masalahnya apa ya Bu? Coba Ibu ceritakan dengan apa yang Ibu rasakan. Mungkin saya bisa bantu Bu. Ibu ingat nggak beberapa waktu yang lalu atau seminggu yang lalu saya kan disupervisi dengan pengawas di kelas. Waktu Ya. disupervisi saya mendapat teguran dari pengawas. Ya, bagaimana bisa Bu? Apa yang bisa membuat Ibu ditegur oleh pengawas sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Pengawas mengkritik tentang proses mengajar Ibu ya? Tidak serius Iya. bagaimana Ibu? Iya, pengawas itu kan mengkritik proses mengajar saya. Kenapa bisa gitu Bu? Apa Ibu tidak bisa mengelola kelas dengan baik sampai dikritik oleh pengawas? Beliau Boleh saya sepertinya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Ibu waktu Ibu dapat respon tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber, bisa dari referensi perpustakaan yang terpenting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu saya tanya Ibu dulu. Selama ini apa yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran Ibu? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber dari buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Kenapa Ibu tidak pakai buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan sudah memudahkan siswa-siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Sebenarnya Ibu sudah bagus. Lalu bagaimana hasil saat Ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, anak kemampuannya berbeda-beda dan karakter juga berbeda-beda. Betul juga Ibu, kenapa saya tidak berpikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Ibu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas Ibu kemarin adalah sepertinya supaya Ibu bisa menggunakan sumber belajar selain buku teks juga. Saya pikir ada benarnya Ibu. Setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Ibu? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi terbengkalai. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena ibu pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah. Takut nanti akan menjadi masalah di kemudian hari. Jika saya dapat menyimpulkan dari yang Ibu cerita tadi, saya rasa Ibu merasa tidak nyaman saat disupervisi itu karena Ibu tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Nah, sedangkan ketika pengawas memperingatkannya hal tersebut. Nah, sedangkan Ibu memberikan argumen sehingga hal itu membuat pengawas merasa tersinggung lalu menyampaikan kepada kepala sekolah. Iya Ibu, benar sekali. Kira-kira saya akan dipanggil ditegur oleh kepala sekolah tidak Ibu ya? Kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu bisa merefleksikan
mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambah ibu dalam mengajar. Mudah-mudahan Bu Serlia. Dari apa yang Ibu sampaikan, apa rencana Ibu ke depannya? Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal tersebut. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Saya juga akan menemui pengawas, dan saya akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya juga saya menggunakan buku teks dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses pembelajaran yang baik di kelas. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Setelah itu saya akan selalu memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nantinya sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa merasa nyaman dengan cara tersebut. Langkah yang Ibu ambil tadi sangat tepat. Saya setuju dengan ide Ibu itu. Syukurlah sekarang saya sudah sangat merasa lega, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal ini, saya yang pertama dalam proses belajar mengajar akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang Ibu butuhkan Ibu untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman guru serumpun mapel dengan saya, jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ya ide yang bagus sekali Ibu. Semangat, semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang senang tanpa dihantui rasa tidak nyaman lagi ya Bu. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu ya untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita sendiri. Assalamualaikum Ibu. Amin, amin. Sama-sama Ibu. Waalaikumsalam.